Start your computations. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Intan Barakah dari jurusan Pendidikan Fisika. Nah, pada video kali ini, saya akan membuat percobaan sederhana tentang azas Black. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih azas Black itu apa? Sebelum saya menjelaskan prinsip azas Black, apakah teman-teman pernah menuangkan air mineral ke dalam gelas air teh yang sangat panas? Nah, mengapa teman-teman melakukan hal tersebut? Pasti teman-teman ingin mengurangi tingkat kepanasan air tersebut, bukan? Wah, secara nggak langsung, teman-teman telah menerapkan prinsip azas Black dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, kita akan lanjut ke dalam materi azas Black. Azas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Bunyi asas Black yaitu pada pencampuran dua zat, banyaknya kalori yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalori yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Jumlah kalori yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalori yang dilepas benda panas. Benda yang didinginkan melepas kalori yang sama besar dengan kalori yang diserap bila dipanaskan. Nah, ini adalah rumus asas Black, yang dimana rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q diterima. MC, M1, C1, delta T1 sama dengan M2, C2, delta T2, yang dimana delta T1 yaitu T1 dikurang dengan TC. Nah, yang delta T2 yaitu TC dikurang dengan T2, yang dimana M1 adalah massa awal, M2 adalah massa akhir, C kalori jenis benda, dan delta T1 yaitu T1 kurang T2 atau perubahan suhu. Nah, pada kali ini kita akan melakukan percobaan sederhana seperti LKPD yang ada di sebelah sini. Dengan mengikuti langkah-langkah berikut, kita dapat melakukan percobaan sederhana. Nah, mari kita tonton percobaan sederhananya. Nah, kita siapin air yang sama masanya dengan suhu yang berbeda. Nah, air panasnya itu suhunya 90 dan air dinginnya suhunya 8 derajat Celcius. Lanjut, setelah itu kita campurkan air es tersebut ke dalam air panas. Kemudian kita aduk hingga merata air tersebut dan suhunya tercampur. Nah, didapatkan suhunya sebesar 53 derajat Celcius. Nah, setelah teman-teman menonton praktikum yang tadi, waktunya kita untuk menarik kesimpulan pada LKPD. Nah, hasil yang kita dapatkan pada praktikum tersebut adalah 53 derajat Celcius. Sedangkan jika kita menggunakan rumus, yang kita dapatkan adalah 56,9 derajat Celcius. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena pada percampuran selang dua zat, sesungguhnya terdapat kalori yang hilang ke anggota yang terkait sekitar. Misalnya, wadah percampuran akan menyerap kalori sebesar hasil kali selang massa, kalori macam, dan kenaikan suhu. Wadah dan rumus cepat di atas hanya berlanjut untuk dua macam zat cair sejenis
atau air dengan air dan wadahnya dianggap tidak ikut menyerap. Jadi pada dasarnya rumus tersebut hanya berlaku pada wadah yang dianggap tidak ikut menyerap. Hal ini lumrah terjadi karena pada dasarnya wadah ikut menyerap kalor tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya praktikum kali ini berhasil karena hasilnya sudah mendekati yang dimana kita dapat temperaturnya yaitu 53 derajat Celcius dan hasil dari rumusnya yaitu 56,9 derajat Celcius. Selanjutnya kita lanjut ke soal yang pertama. Sebanyak 300 gram air dipanaskan dari 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Jika massa jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram Kelvin, tentukan banyaknya kalor yang diterima air tersebut dalam kalori, dan yang kedua yaitu banyaknya kalor yang diterima air tersebut dalam joule. Jadi kita dapat menyelesaikannya dengan cara memakai rumus MC delta T. Yang A, kita masukkan MC delta T di mana 300 dikali 1 dikali 20, maka Q sebesar 6000 kal. Jadi banyaknya kalor yang diterima air tersebut adalah 6000 kalor. Nah, yang B, dari kesetaraan kalori dan joule diketahui bahwa 1 kalori sama dengan 4,2 joule, sehingga Q sama dengan 6000 dikali 4,2 joule, yaitu sama dengan 25.200 joule. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukanlah suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Nah, kita tulis dulu diketahuinya ada M bejana dan M air, T air dan T bejana, C air dan T bejana. Nah, kita tulis rumusnya Q lepas sama dengan Q diterima. Nah, di mana 0,5 dikali 4200 dikali 100 kurang T termal sama dengan 0,5 dikali 900 dikali T termal kurang 25. Didapatkan T termal sama dengan 86,76 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangannya adalah 86,76 derajat Celcius. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu jika teh 200 cm kubik pada suhu 95 derajat Celcius dituangkan ke dalam cangkir gelas 150 gram pada suhu 25 derajat Celcius, berapa suhu akhir dari campuran ketika dicapai kesetimbangan? Dengan menganggap tidak ada kalor yang mengalir ke sekitar, dalam kurung kalor jenis tersebut, kalor jenis cangkir gelas adalah 840 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita buat C teh sama dengan C air, yang dimana kan sama-sama 4200. Lalu kita buat Q lepas sama dengan Q terima, yang dimana 0,2 dikali 4200 dikali 95 dikurang TC sama dengan 0,15 dikali 840 dikali TC kurang 25. Didapatkan hasilnya TC sama dengan 85,80 derajat Celcius. Jadi suhu kesetimbangan atau suhu akhir teh dengan cangkir adalah 85,86 derajat Celcius. Nah, teman-teman, bagaimana nih? Udah paham belum tentang prinsip azas Black dan contoh soal yang barusan kita pelajari? Saya harap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat diterima oleh teman-teman. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa.